Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan dan akhirnya kita ketemu lagi ya setelah penantian panjang dari tahun 2022 ke 2023. Nah, ngomong-ngomong liburan akhir tahun kemarin pada kemana aja nih? Liburan bareng keluarga kah? Pacar? Atau malah di rumah aja sendirian gitu di kamar ya menggalau meratapi nasib soal resolusi 2022 yang nggak banyak tercapai? Kalau ada yang kayak gitu, coba yuk share kegalauan kalian di kolom komentar yang di bawah ya guys. Kali aja kita bisa support atau malah menghibur gitu kan? Atau kalian mau share nih soal resolusinya di tahun 2023 ini? Boleh banget guys. Biar kita aminkan bareng-bareng ya supaya resolusi kalian semua di tahun ini bisa segera tercapai tentunya. Amin ya rabbal alamin. Nah, tentunya kalau ngomongin soal pergantian tahun guys, pastinya akan ada ya orang-orang yang butuh gadget baru untuk meningkatkan produktivitas mereka atau justru sebagai self reward karena semua resolusinya di tahun 2022 berhasil mereka capai. Dan pada kesempatan kali ini saya mau coba share pengalaman saya soal satu buah gadget yang dirilis di tahun 2022 tapi sangat worth it untuk dibeli dan dipakai di tahun 2023 ini. Bahkan mungkin hingga 3 tahun ke depan ya guys. Dan perkenalkan aja, ini dia smartphone terbaru dari Asus yaitu Asus Zenfone 9. Oke, sebelum saya bahas panjang lebar soal spesifikasinya dan pengalaman menyenangkan apa aja yang saya dapat selama pakai HP ini, di sini saya mau infoin dulu ya guys soal harga dan opsi RAM atau storage yang bisa kalian beli. Untuk yang pertama, varian yang paling basicnya yaitu varian RAM 6/128GB. Ini bisa kalian beli dengan harga 7,999 juta atau biar gampangnya 8 juta kurang 1000 gitu. Lalu yang kedua, ada varian RAM 8/256GB yang dijual dengan harga 10 juta kurang 1000. Kemudian varian tertingginya adalah 16/256GB yang dijual dengan harga 12 juta kurang 1000 juga. Untuk varian warnanya sendiri sebetulnya lumayan banyak ya, cuman sayangnya yang paling lengkap itu hanya ada di varian paling basicnya seperti warna Midnight Black kayak yang kita review kali ini, kemudian Moonlight White, ada warna Sunset Red juga, dan terakhir varian warna Starry Blue-nya. Dan semua ini bisa kalian pesan eksklusif di Erafone, Tokopedia, atau di official websitenya Asus itu sendiri, yang seperti biasa linknya bakal saya cantumin di kolom deskripsi yang ada di bawah. Nah, hal pertama yang mau saya bahas dari HP ini adalah soal desainnya guys. Selama hampir 3 minggu saya jadiin Asus Zenfone 9 ini sebagai daily driver saya tuh hampir nggak ada keluhan ya soal desain yang dibawa Asus Zenfone 9 ini. Terlihat elegan, premium, dan terasa compact di tangan yang bikin betah berlama-lama genggam HP ini meskipun hanya dengan satu tangan aja. Kalau soal build quality ini nggak usah kalian raguin lagi guys. Walaupun kelihatan imut-imut begini, tapi HP ini tuh punya build quality yang bagus banget. Kerasa kokoh dan solid meskipun bagian back covernya ini tuh masih berbahan plastik dan bukan dari kaca. Untuk finishingnya sendiri jujur aja saya suka ya, punya tekstur sedikit kasar dan terpenting nggak gampang nyeplak sidik jari. Tapi biarpun begitu, saya rasa kekurangannya adalah soal ketahanannya ya guys. Yang misalnya nih, kalian gunain tuh HP ini lama tanpa casing, tekstur kasarnya tadi bisa menjadi halus dan warnanya sendiri bisa jadi sedikit memudar kayak gini. Jadi, kalau kalian nggak mau hal kayak gini tuh kejadian sama Asus Zenfone 9 yang kalian beli, saya punya rekomendasi skin nih dari Exacode yang bisa bikin finishing back cover Asus Zenfone 9 kamu jadi awet terus. Buat kalian yang belum tahu apa itu Exacode, jadi Exacode itu adalah penyedia skin premium yang bisa bikin HP kamu jadi aman dari baret-baret halus tanpa perlu pakai casing lagi. Ada dua tipe yang bisa kalian pilih nih guys, mau model cutting yang cuma nutupin back covernya aja, atau tipe 360 derajat yang bisa nutupin seluruh area bodi smartphone kalian, kecuali bagian layarnya dan lensa kameranya ini. Pilihan modelnya juga ada banyak guys, bahkan kalian bisa custom sendiri kayak di skin yang lagi saya pakai saat ini. Oh ya, ini tuh tersedia untuk banyak jenis smartphone ya guys, jadi nggak cuma terbatas di Asus Zenfone 9 aja. Dan kalau kalian berminat, tentunya link pembeliannya ada di kolom deskripsi juga. Lanjut untuk urusan layar, Asus Zenfone 9 ini sudah dibekali layar AMOLED dengan luas 5,9 inci beresolusi Full HD+, serta mendukung refresh rate layar tinggi hingga 120 Hz.
Yang mana secara kualitas saya rasa udah nggak perlu kalian raguin lagi guys. Dukungan tampilan gambar HDR10 Plus serta proteksi layar dari Corning Gorilla Glass Victus bikin makin nyaman ya gunain layar HP ini untuk berbagai aktivitas. Misalnya nih, kayak nonton video di Netflix. Warnanya vivid, detailnya oke, dan tetap terlihat jelas meskipun dipakai di bawah terik matahari berkat tingkat kecerahan layarnya yang mencapai 1100 nits. Atau mau dipakai buat main game, ini juga aman ya guys, tanpa perlu khawatir layarnya mudah kegores, meskipun HP ini tuh nggak disediain anti gores bawaan di paket pembeliannya. Mungkin yang sedikit jadi pertimbangan dari layarnya ini adalah soal dimensinya aja ya, yang bagi sebagian orang bakalan terlihat kecil, jadi sudut pandang buat nikmatin konten-konten visual gitu jadi kurang memuaskan. Tapi untuk orang yang nyaman gunain HP compact dengan size mungil kayak gini, udah pasti ini bukan jadi masalah yang serius. Oke, kalau ngomongin soal performanya, karena HP ini adalah smartphone flagship, jadi Asus sudah membekali HP ini dengan chipset paling ngebut nomor 2 dari Qualcomm saat ini, yaitu Snapdragon 8 Plus Gen 1 guys. Yang mana mau kalian pakai untuk penggunaan ringan maupun berat, semua bisa dilebas dengan amat lancar. Intinya, proses apapun yang mau kalian lakuin di HP ini itu udah pasti berjalan dengan lancar. Mungkin yang agak sedikit disayangkan ya adalah waktu kita pakai buat mainin game Mobile Legends ya, karena settingan grafisnya nggak kayak di Asus ROG Phone 6 kemarin ya guys, yang bisa dapetin settingan grafis dan frame rate-nya mentok di rata kanan semua. Tapi kalau untuk feel bermainnya ya udah nggak perlu kalian bahas lagi lah ya, aman lah pokoknya dan nggak pernah nemuin frame drop sekalipun dari pengalaman saya. Mau dipakai main game PUBG Mobile juga aman ya guys, buat dipakai main di settingan smooth ekstrimnya atau bahkan Ultra HD Ultranya. Tapi saran dari saya ya, main aja di settingan grafis smooth ekstrimnya, karena dari pengalaman saya FPS-nya ini relatif lebih stabil dan suhunya juga jadi nggak gampang panas. Oh ya, untuk gyroscope-nya ini juga udah hardware ya guys. Jadi kalau kalian mau pakai fitur ini juga udah enak banget tanpa kerasa delay sedikit pun. Dan buat kamu yang suka mainin game berat kayak game Genshin Impact, nggak perlu khawatir lagi ya guys, karena Asus Zenfone 9 ini sanggup jalanin game berat yang satu ini dengan settingan defaultnya itu di medium 30 fps dengan amat sangat lancar. Atau kalau kalian mau dapetin pengalaman bermain yang lebih asik lagi di game ini, kalian bisa naikin settingannya ke high 60 fps dengan rata-rata fps yang didapat ini bisa berkisar antara 55 sampai 60 fps. Cuman ada sedikit catatan ya guys, dikarenakan layarnya ini tuh yang terbilang mungil, jadinya experience bermain game gak seleluasa smartphone yang punya luas layar di atas 6 inci. Istilah kata, butuh waktu lebih sedikit untuk menyesuaikan penggunaan layarnya yang luasnya terbatas ini. Nah, pasti sekarang kalian bertanya-tanya kan, smartphone dengan ukuran sekompak ini, kapasitas baterai yang dibawa itu berapa sih? Dan apakah daya tahan baterainya cukup untuk menunjang aktivitas kita seharian? Jawabannya adalah kapasitas baterai yang dibawa Asus Zenfone 9 ini memang terbilang relatif kecil, yaitu sebesar 4300 mAh aja. Tapi kalau dibandingkan dengan smartphone compact lain dengan kapasitas baterai yang sama yang pernah ada, Asus Zenfone 9 ini memiliki ketahanan daya baterai yang menurut saya luar biasa awetnya. Karena saya udah coba di beberapa skenario penggunaan dan rata-rata screen on time yang didapat ini bisa sekitar 7 jam gitu guys. Belum lagi ditambah dengan dukungan pengisian daya cepatnya yang sebesar 30 watt. Jadi nggak perlu lagi nunggu waktu lama buat isi daya baterai Asus Zenfone 9 ini sampai penuh. Kemudian kalau untuk urusan kameranya, Asus Zenfone 9 ini sudah dibekali dua buah lensa kamera di belakang bodinya, yang mana resolusi kamera utama sebesar 50 megapiksel dan satu buah lensa kamera ultrawide yang beresolusi 12 megapiksel. Tentunya nggak ketinggalan juga ya, ada satu buah lensa kamera selfie yang berbentuk punch hole dengan ring silver seperti ini di bagian layarnya, yang punya resolusi sebesar 12 megapiksel juga. Dan kalau kita bicara soal kualitasnya, menurut saya hasil tangkapan gambar dari lensa kamera utamanya yang memakai sensor IMX dari Sony ini udah terbilang sangat baik guys. Dan image-nya luas, saturasi warnanya pas, dan yang paling penting detail objek yang ditangkap terlihat sangat baik, baik di kondisi cukup cahaya maupun minim cahaya kayak gini.
Kalau untuk hasil jepretan foto dari lensa kamera depannya, meskipun nggak sebagus kamera utamanya tadi, tapi buat saya ini udah cukup oke ya, buat langsung dipamerin di akun sosmed kita tanpa perlu editing tambahan lagi guys. Ya, jadi ini adalah kualitas perekaman video yang saya rekam di resolusi Full HD 60 fps tanpa fitur stabilisasi gambarnya aktif guys. Menurut kalian seperti apa ya kualitasnya, apakah cukup stabil atau enggak? Dan setelah ini saya bakal kasih contohnya kalau yang fitur stabilisasi normalnya ini saya aktifkan. Nah, sekarang untuk fitur stabilisasi normalnya sudah saya aktifkan guys, dan ini masih sama ya, saya rekam di resolusi Full HD 60 fps. Seperti apa menurut kalian, apakah stabilisasi gambarnya lebih baik daripada yang tadi atau masih sama aja? Dan setelah ini saya bakal kasih contoh ke kalian untuk yang fitur stabilisasi gambar hypersteady-nya saya aktifkan guys. Oke, sekarang saya udah rekam di resolusi Full HD 60 fps dengan fitur stabilisasi gambar hypersteady-nya sudah saya aktifkan. Dan perbedaan yang paling jelas kelihatan menurut saya ini adalah soal stabilisasi gambarnya memang lebih stabil. Tapi untuk point of view atau POV gambarnya jadi jauh lebih close up daripada yang tadi guys. Ya, seperti ini. Dan sayang banget kalau misalkan kalian aktifkan untuk HDR-nya, dia nggak bisa direkam di resolusi 60 fps. Jadi kalau misalkan kalian ingin boost warnanya ya pakai fitur HDR, dia bakalan mati untuk yang 60 fps nya. Tapi menurut saya tanpa kalian boost pun ini tuh warnanya udah gonjreng banget guys. Jadi buat kalian yang suka warna-warna gonjreng kayak gini, harusnya sih nggak ada masalah. Nah, jadi gimana menurut kalian kualitas perekaman video dari lensa kamera utamanya? Kalian bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Dan setelah ini saya bakal kasih contoh ke kalian untuk sampel video dari lensa kamera depannya guys. Nah, ini dia adalah kualitas perekaman video dari lensa kamera depannya guys. Dan ini saya rekam di resolusi Full HD 60 fps. Sebetulnya ini bisa sampai 4K, cuman sayangnya untuk 60 fps nya dia nggak aktif ya guys. Jadi cuman terbatas di Full HD aja kalau kalian butuh yang 60 fps nya. Dan ini untuk fitur stabilisasi gambarnya atau EIS nya juga udah saya aktifkan. Jadi kalau misalkan kalian aktifkan fitur ultra steady nya atau misalkan kestabilan gambar yang EIS nya, dia gambarnya jadi lebih close up guys. Tapi ya menurut saya ini cukup membantu kalau misalkan kalian ingin gambarnya itu nggak terlalu banyak guncangan. Dan untuk kualitas gambarnya sendiri ya walaupun memang nggak sebagus dari lensa kamera utamanya tadi, tapi menurut saya ini udah lumayan oke kalau misalkan kalian mau jadiin sebagai daily vlogging kalian gitu ya, smartphone-nya yang simple, compact kayak gini. Oh ya, buat kalian yang masih penasaran ya sama sampel perekaman videonya yang lain, kalian bisa follow dulu aja akun Instagram kita di @gadgetfriend_ dan perhatikan pada kolom highlight-nya karena di sana saya udah simpan berbagai macam sampel perekaman video dari Asus Zenfone 9-nya ini guys. Nah, kalau ngomongin soal software, jujur aja ya guys, yang jadi alasan lain kenapa saya lumayan telat kasih review soal HP ini yang mestinya bisa saya tayangin sebelum akhir tahun kemarin adalah soal update softwarenya. Dimana teman-teman lain itu udah pada dapetin update softwarenya ke Android 13 di pertengahan Desember kemarin, saya itu baru bisa dapetin update OS-nya ini di awal Januarinya. Yang ternyata nggak banyak perubahan yang saya temuin di HP ini, baik dari segi performa, tampilan UI-nya, atau kualitas dari hasil jepretan lensa kameranya. Dan kalau ngomongin soal UI guys, beruntungnya Asus Zenfone 9 ini tuh menggunakan tampilan UI dari stok Android dengan kustomisasi dari Zen UI yang mana terasa ringan waktu digunakan dan tentu aja ini minim aplikasi bloatware. Serta berkat kustomisasi dari Zen UI-nya tadi, Asus Zenfone 9 ini tuh jadi bisa memanfaatkan sensor sidik jarinya sebagai tombol navigasi juga guys. Seperti digunakan untuk membuka notifikasi kayak gini atau yang lainnya sesuai yang kalian butuhkan. Juga terdapat fitur gestur ketuk 2 kali di bagian belakang bodinya ini untuk screenshot yang mana ini sangat jarang ditemuin di smartphone Android kelas flagship yang lainnya. Jadi untuk kesimpulannya, Asus Zenfone 9 ini tuh bisa jadi pilihan yang paling oke untuk dibeli di awal tahun 2023 ini. Selain karena performanya ngebut yang dijual dengan harga cukup terjangkau, fitur-fitur lainnya juga lengkap khas smartphone flagship yang lainnya, kayak support sinyal 5G, fitur NFC,
5G, lalu punya sertifikasi IP rating 68 yang bikin HP ini jadi tahan air dan juga debu. Dan yang menariknya juga, smartphone dengan bodi seringkas ini masih menyematkan satu buah port jack audio 3,5 mm di bagian atasnya sini guys. Yang mana hal ini tuh udah amat sangat jarang ya bisa kita temuin di smartphone kelas flagship dari brand yang lainnya. Oh ya, ada satu hal lagi ya yang hampir kelupaan nih guys, soal kualitas keluaran suara audio speakernya, yang menurut saya ini tuh mantap banget guys. Meskipun yang nggak seoke Asus ROG Phone 6-nya kemarin, tapi dengan bodi smartphone semungil ini, keluaran suara stereo speaker yang dihasilkan menurut saya udah cakep banget. Mungkin buat kekurangannya yang perlu diperhatikan dari Asus Zenfone 9 ini adalah soal ketidaktersediaannya slot memori micro SD-nya guys. Jadi pertimbangkan lagi ya kalau kalian mau beli Asus Zenfone 9 ini. Apakah cukup dengan storage 128GB-nya atau 256GB-nya aja supaya nggak ngerasa was-was waktu pakai HP ini dalam waktu yang panjang tentunya. Jadi guys, itulah tadi ya video review soal Asus Zenfone 9 ini. Like videonya kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian kalau ngerasa video review kita kali ini bermanfaat. Kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi guys di video review berikutnya.